Salam, selamat pagi Ibu Bapa. Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa di pagi ini. Kita dihimpunkan dalam persekutuan ibadah pagi melalui renungan harian Toraya edisi Sabtu 22 Januari 2022. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas, kita nyatakan syukur di hadapan Tuhan dan memohon berkat daripadanya melalui ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada pagi ini yaitu dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Sebelum kita mendengarkannya, marilah kita berdoa. Kepadamu Tuhan kami datang bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami telah menikmati malam yang Tuhan sediakan dan kami boleh diberi kesempatan untuk menjalani hari ini dengan segala berkat yang Tuhan sediakan. Kami mau melandasi segala aktivitas itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini. Berkuasalah atas pikiran hati kami ya Roh Kudus. Mampukan kami untuk mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk mendengar, membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Firman Tuhan, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah tiga hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka, lalu pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya, lalu
merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Semakin besar, semakin berhikmat. Itulah tema yang akan kita renungkan berdasarkan perikop yang sudah kita baca pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, keberhasilan atau kesuksesan seseorang anak tidaklah lepas dari pengajaran dan pendampingan yang diberikan oleh orang tuanya. Orang tua adalah sosok yang utama dan pertama yang akan menanamkan ajaran-ajaran mengenai prinsip-prinsip kehidupan kepada anak-anak mereka. Terlepas dari identitasnya sebagai anak Allah, jelas bahwa Yesus dibesarkan dan diasuh oleh Yusuf dan Maria. Dikatakan bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus bersama dengan orang-orang lainnya menghadiri kegiatan perayaan Paskah di Yerusalem. Yesus yang disangka hilang dari kerumunan orang banyak, ternyata akhirnya ditemukan berada di bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus dalam bait Allah? Tak lain adalah melakukan pengajaran kepada para alim ulama. Di usianya yang ke-12 tahun, kecerdasan Yesus membuat para alim ulama menjadi takjub. Ketika kedua orang tuanya mencari dan mendapatkannya, orang tuanya bertanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?" Orang tua Yesus cemas. Sebagai anak, Yesus dapat memberi jawab akan hal itu. Ia pun taat untuk kembali pulang dengan orang tuanya, dan Yesus tetap berada dalam asuhan Maria dan Yusuf. Dalam asuhan orang tuanya, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Tidak hanya itu, tetapi makin dikasihi Allah dan manusia. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, semakin besar, semakin berhikmat adalah hal yang dikehendaki Bapa dalam kehidupan kita selaku anak-anaknya. Melalui firman-Nya, kita diasuh dan dididik untuk tetap berjalan dalam kehendak-Nya. Ketaatan kita kepada Bapa akan membuat kita semakin dikasihi, tidak hanya oleh Bapa, tetapi juga manusia. Hiduplah untuk semakin bertambah di dalam hikmat. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sejenak waktu yang bisa kami jadikan sebagai kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami meneduhkan hati dan membuka hidup kami untuk diisi firman-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan kami bagaimana kami hidup dalam pertumbuhan iman untuk selalu bersaksi tentang kemurahan dan keselamatan-Mu di dalam Yesus Kristus. Bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk selalu mampu taat di dalam firman ini. Sepanjang hari ini Tuhan, kami melandasi aktivitas kami bahwa kami hidup di dalam terang firman-Mu. Tuntunlah kami dan karuniakanlah kami kekuatan. Lindungilah kami Tuhan. Kami percaya hanya dalam naungan kasih-Mu kami beroleh kedamaian. Bapa di sorga, semuanya kami berharap bahwa Tuhan selalu memberkati keluarga kami siang dan malam. Memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami, menolong kami di setiap kesusahan dan cobaan atau tantangan hidup. Karena kami percaya Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu tergeletak di dalam kepedihan, di dalam kesusahan, di dalam tantangan-tantangan hidup. Bapa di sorga, berdoa buat kekasih-kekasih kami yang dalam pergumulan. Banyak saudara-saudara kami yang sakit Tuhan.
dirawat di rumah sementara pemulihan, dan juga mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit. Semuanya itu menantikan saat Tuhan memulihkan mereka. Kami doakan Tuhan, mereka diberi kekuatan, mereka diberi kesabaran, penyerahan diri, bahwa sesungguhnya masalah hidup tidak akan menghalangi kasih dan berkat-Mu untuk selalu Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, berdoa buat anak-anak kami yang kini sudah memasuki pelajaran sekolah. Tuhan tuntun mereka, Tuhan berkati mereka dalam pertumbuhan, terlebih dalam menuntut ilmu. Kelak mereka akan dipersiapkan menjadi anak-anak yang berilmu, yang cerdas, untuk bisa mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat dan melayani Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kekasih-kekasih kami yang boleh merayakan ulang tahunnya sepanjang minggu ini. Mereka diberkati, dan biarlah perpanjangan usia itu menjadi suatu kesempatan bagi mereka menghayati dan menikmati berkat-Mu untuk selalu hidup dalam pujian dan syukur. Berdoa Tuhan, untuk hari ini akan diadakan sidang majelis gereja yang diperluas. Kiranya Engkau menuntun kami bersama tokoh-tokoh gereja, tua-tua jemaat, untuk bersama-sama melihat kebutuhan-kebutuhan pelayanan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kini kami akan beranjak dan beraktivitas kepadamu. Hidup kami serahkan. Tuntunlah dan sertailah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa kepadamu. Amin. Nah, saudara-saudara, jalanilah hidup. Percayalah bahwa Tuhan akan selalu mengiringi perjalanan hidup kita, menolong kita, dan selalu memperlengkapi kita dengan kebutuhan dalam rancangannya. Mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.